Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pada acara media briefing kampanye anti fintech palsu, waspada pencatutan nama dan logo fintech resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial. Selamat bergabung kepada anggota Board Member Asosiasi Fintech Indonesia, kepada Bapak dan Ibu perwakilan anggota Asosiasi Fintech Indonesia, dan juga rekan-rekan media yang kami kasihi. Acara media briefing ini akan kami mulai dalam beberapa saat lagi. Kami sangat menghargai waktu yang telah Anda luangkan. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan tata tertib media briefing hari ini. Pertama, pastikan koneksi Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Mohon pastikan nama Anda menggunakan format nama perusahaan, spasi, nama Anda. Pastikan mode suara Anda telah dinonaktifkan selama acara berlangsung. Silakan jika Anda ingin menyalakan kamera. Jika ingin bertanya, silakan menulis pertanyaan pada fitur chat box atau raise hand di dalam fitur reaction. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan. Jika Anda menggunakan fitur raise hand, mohon menunggu hingga moderator menyebutkan nama Anda agar Anda dapat menanyakan secara langsung kepada panelis. Terakhir, harap menggunakan bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Untuk acara siang ini dipandu oleh Bapak Diki Wijaya selaku Wakil Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia dan juga CEO dari Investri. Tanpa menunggu lebih lama lagi, selamat mengikuti acara siang ini. Kepada Bapak Diki kami persilahkan. Terima kasih atas perkenalnya, Mbak Nitya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam acara media briefing dengan tema Waspada Pencatutan Nama dan Logo Fintech Resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial. Kegiatan ini merupakan inisiatif Aftek yang kami harapkan bisa menjadi wadah bagi pemerintah, regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia untuk bersinergi dalam rangka mencegah penipuan masyarakat melalui pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi pada berbagai aplikasi pesan instan maupun media sosial. Dengan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak-Bapak narasumber yang telah hadir, yaitu Ketua Umum Aftek dan juga Chairman SEA Indonesia, Bapak Pandu Syarir, Wakil Ketua Umum 1 Aftek, dan juga Presiden Director OVO, serta Co-Founder and CEO Bareksa, Bapak Karania Dharma Saputra, Wakil Ketua Umum 2 Aftek dan Komisaris Mapan, Bapak Aldi Haryo Pratomo, Wakil Ketua Umum 4 Aftek dan Founder CEO Privy ID, Bapak Marshall Pribadi, serta Sekretaris Jenderal Aftek dan Managing Director GoPay, Bapak Budi Ganda Subrata. Acara hari ini sendiri akan kita mulai dengan kata sambutan sekaligus pidato pembukaan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Pak Pandu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk memastikan agar acara bisa berjalan dengan lancar, kami harap rekan-rekan media bisa mute ataupun mematikan mikrofonnya sebelum sesi tanya-jawab dimulai. Nah, tanpa menunda waktu lagi, saya undang Pak Pandu untuk memberikan kata sambutan serta speech untuk memulai acara hari ini. Untuk Pak Pandu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas tadi kata sambutannya pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dulu bagi semua, jaga kesehatan dan juga salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung, terima kasih
untuk bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Nah, tadi sudah disebut juga semua yang hadir di sini dari sisi pengurus Asosiasi Fintech Indonesia, dan saya mewakili Dewan Pengurus Harian Aftek mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran media briefing ini terkait kampanye anti fintech palsu yang angkat tema waspada pencatutan nama dan logo fintech resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial. Ini kampanye anti fintech palsu ini adalah inisiatif industri fintech melalui Aftek dan dilakukan karena melihat semakin maraknya penipuan berkedok penawaran layanan keuangan digital termasuk investasi dan pinjaman di tengah masyarakat melalui grup pesan singkat dan media sosial yang telah memakan banyak korban. Namun hal yang serupa tetap saja terus terjadi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab alias fintech bodong dan melakukan penipuan ini juga kerap menduplikasi dan mencatut atau mengatasnamakan penyelenggara fintech resmi untuk menghubungi masyarakat. Kami sangat prihatin akan terjadi penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencatut atau mengatasnamakan penyelenggara fintech resmi ini serta kerugian yang dialami oleh masyarakat. Hal ini bila dibiarkan dapat menciderai kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital dan kalau dibiarkan terus-menerus akan mengganggu integritas sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Aftek telah melihat pemerintah dan regulator, BI, OJK, dan Kominfo melakukan langkah-langkah tegas dalam memberantas fintech bodong serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital khususnya fintech. Asosiasi kami sangat mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah dan regulator dalam hal ini. Aftek berkomitmen untuk membangun ekosistem layanan keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata komitmen kami terhadap ekosistem masyarakat, Aftek berinisiatif untuk menghadirkan kampanye anti fintech palsu. Kampanye ini juga kami inisiasi sebagai upaya kolaboratif untuk mendukung berbagai langkah tegas yang telah dilakukan oleh pemerintah dan regulator dalam rangka memberantas fintech bodong dan mencegah peningkatan penipuan dilakukan oleh fintech bodong ini, terutama pada saat ini menggunakan berbagai aplikasi pesan instan dan media sosial yang mencatut nama dan logo penyelenggara fintech resmi. Kami mengajak masyarakat untuk satu, berhati-hati atas berbagai bentuk penawaran dari akun-akun palsu yang melakukan pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi. Selalu menjaga kerahasiaan username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya dan tidak memberikan data-data personal ini kepada siapapun. Ketiga, tidak mentransfer sejumlah uang ke oknum-oknum penipu dengan akun aplikasi pesan instan dan media sosial palsu yang mengatasnamakan penyelenggara fintech resmi. Masyarakat juga dapat mengunjungi portal www.cekrekening.id yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo di tahun 2017 yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana. Keempat, selalu cek penawaran yang diterima telah memenuhi prinsip 2L, legal dan logis, seperti telah disampaikan oleh OJK, yaitu legal, memiliki legalitas dan izin penawaran produk dari lembaga yang berwenang, dan logis, menawarkan keuntungan yang masuk akal. Terakhir, hanya memilih perusahaan dan produk fintech yang telah terdaftar dan berizin dengan memeriksa di website resmi dari regulator dan atau dari Aftek. Melalui media briefing ini, kami juga menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat, Aftek menghadirkan situs web www.cekfintech.id, fintech fintech.id, yang menyediakan edukasi terkait praktek pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, serta informasi perusahaan dan layanan dari penyelenggara fintech resmi anggota Aftek yang memiliki status perizinan dari regulator dan pemerintah, seperti OJK, Bank Indonesia, Bapepti, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lain. Kami harap situs ini akan semakin berkembang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi terhadap produk-produk fintech resmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan media yang kami hormati, peningkatan digitalisasi di sektor jasa keuangan, terutama di masa pandemi ini penting sekali untuk dibarengi dengan peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital di seluruh masyarakat secara cepat. Jadi sangat penting ketidakkenalan publik terhadap layanan keuangan digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan masyarakat. Jadi kami, industri fintech, berkomitmen
dan berpartisipasi aktif dalam mendukung PR besar dalam meningkatkan edukasi literasi keuangan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun ekosistem fintech yang bebas fintech bodong bersama seluruh pemangku kepentingan. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih dan dukungan terhadap pemerintah dan regulator atas langkah-langkah tegas yang telah diambil untuk memberantas akun-akun palsu dan fintech bodong yang banyak melakukan kerugian kepada warga masyarakat. Aftek berharap dapat meningkatkan kolaborasi industri dan pemerintah dalam rangka menumbuhkan industri fintech serta mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Pandu untuk kata sambutan serta keynote speech yang telah diberikan. Sangat informatif dan saya rasa bisa menjadi bahan diskusi yang menarik di sesi tanya-jawab berikut ini. Nah, sebagai informasi, sesi tanya-jawab akan berlangsung kurang lebih selama 40 menit. Dan bila Bapak dan Ibu rekan media memiliki pertanyaan seperti yang sudah disampaikan, silakan gunakan fitur raise hand supaya nanti saya bisa mempersilakan Bapak atau Ibu untuk membuka mic dan video dan menanyakan langsung pertanyaannya kepada Bapak-Bapak narasumber ini. Atau kalau malu-malu atau mungkin tidak bisa membuka mic ataupun video, Bapak atau Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di fitur chat yang nantinya akan saya bacakan. Oke, kebetulan ada beberapa rekan media yang kemarin sudah mengirimkan pertanyaan, jadi kita akan mulai sesi Q&A hari ini dari pertanyaan yang sudah disubmit. Pertanyaan pertama datang dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya, apa langkah fintech untuk meminimalisir penipuan berkedok investasi? Nah, kalau kita bicara tentang investasi, ya rasanya paling cocok apabila ini saya arahkan kepada suhu saya nih, Pak Pakar. Pakar, mohon bantuannya untuk bisa memberikan pencerahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Diki, Pak Ketum, Pak Pandu, dan teman-teman pengurus Aftek, sama teman-teman media semua. Jadi ya, yang pertama tentu ini merupakan press conference ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum, merupakan bagian dari upaya Aftek gitu ya, untuk membantu dan mendukung pemerintah, regulator, untuk memerangi modus-modus penipuan yang sebetulnya bukan baru, tapi saya kira makin lama kelihatannya kok makin mengkhawatirkan gitu. Dan karena itu kami melihat bahwa ujung pangkalnya ini adalah karena memang rupanya di era fintech yang semakin semakin membesar ini di Indonesia, itu rupanya memang masalah literasi dan edukasi masih menjadi pekerjaan rumah buat kita semua gitu ya. Jadi masih cukup banyak warga masyarakat yang belum paham, sehingga begitu mudah ditipu oleh akun-akun palsu atau akun-akun bodong yang mengatasnamakan dan memalsukan nama dari perusahaan-perusahaan fintech resmi. Yang perlu saya garis bawahi, kalau dari apa yang kita lihat di lapangan, penipuannya sudah bahkan jauh dari hanya sekedar memalsukan brand, memalsukan logo, mencatut nama, tetapi juga bahkan sudah memalsukan dokumen-dokumen izin dari yang dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator. Nah, karena itu saya kira peranan dari media saya kira menjadi sangat penting. Nah, kami berharap ini minta bantuan dari teman-teman jurnalis semua gitu ya. Ayo kita sama-sama semakin meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum, dan karena itu kami juga membuat sebuah website yang namanya cekfintech.id supaya masyarakat kalau misalnya menerima tawaran-tawaran yang boleh dibilang mungkin menggiurkan gitu ya, itu tolong dicek dulu ke platform yang bersangkutan. Kalau misalnya katakanlah dari GoPay atau dari Bareksa atau dari Investri atau dari yang lain, tolong cek dulu gitu ke website aplikasi dari perusahaan yang dimaksud.
Dan kemudian juga untuk membantu lagi, silahkan dicek di website yang sudah kami buat. Nah, di website ini nanti kami akan semua anggota Aftek akan memasukkan akun-akun media sosial ataupun grup messenger yang merupakan akun resmi dari semua perusahaan yang bernaung di bawah fintech, sehingga kalau ada akun-akun yang mengatasnamakan di luar itu tolong jangan diikuti gitu ya, karena memang selalu modusnya adalah seperti itu. Kemudian upaya kami yang kedua, karena ini bukan hanya terbatas di area investment, tapi juga sudah di lending, e-money dan banyak area lainnya. Ini kami juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum, kami ingin terus bisa mendukung langkah-langkah tegas dari regulator ya, Kominfo, OJK, BI, kepolisian dan lain sebagainya yang saya kira juga sudah terus memerangi praktek-praktek yang sudah semakin banyak memakan korban di masyarakat. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin meskipun kami tentu sangat mengapresiasi ya, katakanlah juga salah satu modus penipuan yang sekarang semakin banyak memakan korban itu terjadi di Telegram, karena mungkin Telegram belum memiliki fitur untuk verified account. Tetapi dalam kesempatan ini kami juga ingin mengapresiasi bahwa dalam pengalaman kami, Telegram sangat responsif. Beberapa perusahaan Aftek yang dirugikan dengan praktek-praktek adanya akun-akun palsu di grup Telegram, yang kebetulan juga jumlahnya bisa sangat banyak dan mereka pakai bot dan lain sebagainya, itu sudah secara sangat responsif ditutup, diblok oleh teman-teman dari Telegram Indonesia, in which we really appreciate respons yang saya kira sangat positif. Nah, tetapi mungkin kami juga dalam kesempatan ini ingin menghimbau, memohon kepada platform messenger, kemudian media sosial gitu ya, karena saya kira sudah ada policy bahwa impersonifikasi itu sebetulnya dilarang gitu. Nah, karena itu mungkin kami dalam kesempatan ini ingin mengusulkan, memohon supaya policy larangan untuk melakukan impersonifikasi itu betul-betul bisa ditegakkan gitu, betul-betul bisa di-enforce. Selama ini polisinya sudah ada sekali lagi, nah tetapi mungkin barangkali ini perlu bantuan dari teman-teman atau platform messenger dan media sosial supaya impersonifikasi ini betul-betul bisa diberantas gitu ya. Dan karena itu ujung pangkalnya. Dan sekali lagi yang ingin kami garis bawahi di dunia investment, di lending dan lain sebagainya yang sekarang menjadi modus dari penipuan ini, problemnya bukan hanya lagi melakukan impersonifikasi, ya kan, tetapi bahkan sudah masuk ke area kriminal, yaitu melakukan penipuan terhadap warga masyarakat Indonesia. Nah, karena itu saya kira sudah sepatutnya, sudah siokianya platform-platform besar, media sosial, messenger gitu, mengambil perhatian yang sangat serius supaya modus-modus yang jelas-jelas mengeksploitasi platform-platform besar media sosial dan messenger di Indonesia ini itu juga bisa dihentikan, karena kami yakin di Aftek bahwa ini juga tentunya menjadi concern, menjadi kepedulian dari platform-platform besar, baik itu media sosial maupun messenger. Kenapa itu diperlukan? Karena saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech di bawah Aftek, termasuk regulator, tidak bisa terlalu efektif tanpa adanya policy yang firm, yang tegas terhadap upaya-upaya penipuan yang sekali lagi sudah betul-betul merupakan tindak kriminal yang juga harus diambil secara tegas oleh platform-platform global seperti media sosial dan messenger. Mungkin dari saya itu aja, Bro Diki. Sekali lagi terima kasih banyak nih atas bantuannya teman-teman jurnalis semua. Terima kasih Pakar untuk telah membuka diskusi dan juga pencerahan serta himbauannya. Tentunya kita berharap memang ada jalan keluar untuk semua problem ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari majalah Investor, yaitu selain pengecekan lewat cekfintech.id, apakah ada tindak lanjut berupa langkah hukum bagi imposter fintech? Oke, rasanya untuk pertanyaan ini cocoknya yang memberikan penjelasan ini adalah Pak Marshall. Silakan,
Pak Marshall. Terima kasih, Pak Diki. Ya, jadi memang internet, ya, sosial media gitu ya, membuat orang memang bisa tampil, membuat akun dengan nama siapa saja, jenis kelamin apa saja, usia berapa saja. Jadi memang jujur sulit ya untuk menangkap impostor gitu ya, orang yang melakukan penipuan melalui sosial media, karena tentunya mereka menggunakan identitas palsu, menggunakan nomor HP yang diregistrasi dengan identitas palsu, dan seterusnya gitu ya, bukan hal yang mudah gitu. Nah, jadi yang kami lakukan selama ini adalah anggota AFTEK seperti yang Pak Karania tadi sudah sampaikan, secara berkala kami laporkan ke Kementerian Kominfo dan ke platformnya, ke Telegram gitu misalnya, untuk men-take down akun ini palsu dan sebagainya. Yang dilakukan Telegram sih responsif di take down gitu ya, Menkominfo juga regularly memblokir gitu ya akses ke website-website yang sudah dilaporkan sebagai website fintech ilegal. Tetapi selalu mati satu, tumbuh 1000 gitu ya. Jadi ini per minggu dilakukan. Ya minggu ini di take down sekian ratus gitu. Di minggu itu juga tumbuh 1000 lebih dan seterusnya begitu terus. Makanya yang harus kita solve adalah kesadaran dari masyarakatnya, rekan-rekan media gitu ya, yang diincar oleh para pelaku penipuan lewat sosmed ini, terutama grup chat messenger. Ini bukan perusahaan, bukan konglomerat gitu ya, tetapi rakyat biasa. Ya saya mengenal sendiri itu, ada sepasang lansia yang ya pikirnya sudah pensiun, ya mereka dapat uang pensiun, tetapi di satu sisi mereka sadar bahwa dengan mereka sudah tidak berpenghasilan, ya tabungan uang pensiun ini akan habis gitu suatu saat. Jadi ketika dapat iming-iming dari Telegram, dari WhatsApp gitu kan, nah ini ada investasi, bunganya 1% 1 bulan atau 2% 1 bulan. Mereka berpikir, wah ini secercah harapan gitu, di mana tabungan mereka bisa berkembang sehingga mereka tidak akan kehabisan uang hingga akhir usianya. Akhirnya kena gitu. Jadi satu-satunya tabungan yang mereka punya habis semua diinvestasikan di sana, sehingga menjadi sangat sulit hidupnya. Ada juga seorang anak gitu ya, sampai keluarga itu retak gitu karena dia nabung setiap bulan mau nikah, mau beli rumah, uangnya selalu dititip di orang tuanya gitu kan. Nah, tapi karena orang tuanya ya aktif di sosmed, kemudian dapat penawaran, penipuan seperti itu, ya akhirnya uang anaknya diinvest ke sana dan tentunya hilang. Ya akhirnya hubungan orang tua dengan anak itu retak. Nah, jadi rekan-rekan media tolong sekali gitu ya untuk membantu menyebarkan edukasi tentang bagaimana membedakan fintech asli dan palsu ini. Karena memang kalau kita hanya bicara mengandalkan penegakan hukum di belakang, nggak akan ngejar kita bisa menindak semua pelaku penipuan ini, dan juga penindakan itu belum tentu juga bisa mengembalikan uang yang telah hilang diambil penipu. Begitu Pak Diki. Oke, siap. Thank you Pak Marcel untuk penjelasannya. Nah, ada pertanyaan ini dari emitennews.com. Ini sepertinya paling cocok untuk Pak Aldi karena kebetulan ini mengenai edukasi dan literasi ya. Pertanyaannya Pak Aldi, dari kajian asosiasi, apa yang menyebabkan orang mudah tertipu oleh fintech palsu? Apakah sosialisasi belum matang, atau apakah ini erat kaitannya dengan literasi masyarakat akan fintech masih minim, atau apakah terkait dengan sikap mental yang maunya cepat dan cenderung tidak teliti? Mungkin Pak Aldi bisa bantu memberikan pandangan perihal hal ini. Ya, terima kasih Pak Diki. Jadi memang salah satu penyebab utamanya adalah bahwa literasi keuangan, terutama digital, di masyarakat masih rendah saat ini. Jadi angka survei OJK terakhir menunjukkan bahwa literasi keuangan digital itu masih sekitar 35,5%. Padahal
secara perkembangan industri itu sangat pesat. Jadi indeks inklusi sudah sampai 76% lebih. Gitu. Kita bisa lihat sendirilah dengan majunya investasi dari pasar modal, majunya QR di mana-mana, dan juga P2P lending. Jadi penting sekali bagi kita untuk bersama-sama melakukan kampanye ke masyarakat. Gitu. Jadi ini menurut saya salah satu cara kita menyelesaikan ini adalah kita harus gotong royong. Gitu, dari baik pelaku industri seperti Aftek, kita juga sudah melihat OJK, Bank Indonesia, Kominfo, semuanya sudah mulai gotong royong untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat gitu. Harus hati-hati gitu. Karena memang di mana ada suatu barang baru, apalagi teknologi, padahal masyarakatnya juga sedang butuh saat ini karena kondisi ekonomi sedang susah, juga literasi masih rendah, itu menjadi suatu situasi yang bahaya. Gitu. Makanya saya juga meminta teman-teman media, yuk sama-sama kita membantu. Jadi kalau ada berita seperti saat ini, kampanye tentang website yang bisa membuat masyarakat mengecek apakah situs fintech ini legal atau bukan, atau jika OJK ada program, atau BI ada program, mari kita sama-sama menggaungkan yang sebesar-besarnya. Gitu. Terutama ke daerah-daerah yang mungkin saat ini memang paling jauh dari kota besar, dari teknologi. Gitu. Jadi ya memang sih, namanya perkembangan teknologi pasti akan butuh edukasi. Dan saat ini kita harus mengejar dari angka yang 35,5% ini, bagaimana caranya supaya mayoritas dari semua yang sudah masuk ke inklusi keuangan yang 76% tadi itu bisa melek teknologi sehingga mereka tidak terjebak. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aldi untuk pencerahannya. Nah, biar adil, enaknya pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Budi nih. Pak Budi, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin intinya sama, tapi yang pertanyaannya ini dari Tribun Jabar. Pertanyaannya, berapa persen sih peningkatan pengaduan munculnya fintech palsu selama di masa pandemi ini? Mungkin Pak Budi bisa share sedikit tentang statistiknya. Baik, terima kasih Mas Diki. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Menanggapi pertanyaan tadi, memang berdasarkan data yang kami dapat dari Satgas Waspada Investasi selama periode Januari sampai dengan Juni 2021 ini, memang ada lonjakan pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal. Nah, lonjakannya itu sebesar 80%. Bahkan kalau kita lihat, sepanjang Juli ini, Satgas sudah memblokir kurang lebih 172 platform pinjol ilegal. Dan nggak jarang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini juga sudah menduplikasi dan mencatut atau mengatasnamakan penyelenggara fintech berizin untuk menipu dan mengelabui masyarakat. Nah, di bulan April lalu, OJK juga sudah mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal ini mencapai hampir 115 triliun sejak 2011 sampai dengan 2020. Nah, tindakan penipuan ini tentu saja juga merugikan penyelenggara fintech yang telah berizin. Makanya hari ini kita juga sama-sama ramai-ramai bergotong royong untuk meningkatkan awareness masyarakat melalui edukasi, meningkatkan literasi keuangan di masyarakat juga. Karena jangan sampai pihak-pihak masyarakat dirugikan, industri yang sudah membangun inklusi keuangan ini juga dirugikan. Jadi saya kembali mengulangi pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karania, Pak Pandu, Pak Marshall, Pak Aldi. Mari kita sama-sama bergotong royong antara industri, media, regulator untuk mengamplify message ini agar masyarakat kita semua, tidak hanya masyarakat dan kita semua lebih teredukasi dan lebih aware terhadap ancaman-ancaman ini. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih Mas Budi untuk penjelasannya. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, mungkin sekarang saya akan lihat ke chat box ataupun kalau ada yang mau raise hand, saya persilahkan. Kalau di chat box kita lihat sebenarnya beberapa pertanyaan pertamanya itu saya rasa sudah dibantu dijawab ya oleh bapak-bapak narasumber tadi. Oke, mungkin pertanyaannya berikutnya adalah dari kata data. BI meningkatkan pengawasan ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran, diantaranya mengatur masalah permodalan dengan menaikkan batas modal. Di sektor fintech lending juga OJK meningkatkan pengawasan dan banyak fintech mengembalikan tanda daftar. Bagaimana Aftek menilai kebijakan-kebijakan itu? Ini ke depan menurut Aftek akan bagaimana ekosistem fintech di Indonesia akan jadi ramping
dan berkualitas atau seperti apa? Oke, mungkin ini saya buka either Pak Budi mau coba menjawab. Halo, maaf bisa dengar? Ya, bisa. Oke, baik. Memang ini juga salah satu langkah yang kami sambut juga, karena memang sebagai regulator, regulator ingin memastikan bahwa penyelenggara yang masuk ke industri pembayaran maupun industri jasa keuangan itu bertanggung jawab. Jadi memang barrier to entry-nya bukan dipersulit ya, tapi mungkin lebih ditingkatkan agar memastikan penyelenggara-penyelenggara yang masuk itu tidak hanya memiliki keamanan dan juga tingkat kehandalan yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan maupun jasa pembayaran ini. Jadi memang kalau kita lihat, misalnya contohnya tadi pertanyaan mengapa permodalan. Karena dari sisi regulator ingin memastikan bahwa modalnya cukup untuk melakukan operasi yang memadai. Juga mampu melengkapi standar sertifikasi manajemen informasi maupun manajemen risiko. Jadi memang ini dari sisi kami sebagai asosiasi menyambut baik juga inisiatif ini dan juga menyambut baik salah satu langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang masuk ke sektor ini juga pemain-pemain yang bertanggung jawab. Dan caranya banyak, melalui permodalan, aspek kelembagaan, aspek manajemen risiko, aspek manajemen sistem informasi maupun standarisasi keamanan. Jadi memang banyak caranya dan ini merupakan langkah yang baik menurut kami atas yang sudah dibuat oleh regulator. Oke, thank you Pak Budi. Nah, pertanyaan juga berikutnya, mohon dijelaskan mengenai modus-modus yang paling sering terjadi dari upaya penipuan mengatasnamakan fintech itu. Paling banyak menyasar fintech jenis apa? Apakah ini lending, atau pembayaran, atau investasi? Mungkin saya rasa Pak Kar bisa bantu untuk menjawab yang ini, Pak. Masih mute kayaknya Pak Kar, sorry. Oke, sorry. Oke, terima kasih Pak Diki. Kalau dari apa yang kami amati, ini memang terjadi di lintas sektor gitu ya. Sekarang masuk ke lending, investment, payment dan lain sebagainya. Modusnya itu tadi, jadi mereka membuat sebuah grup gitu. Ini yang saya kira yang sekarang yang justru makin mengkhawatirkan gitu ya di luar yang media sosial. Di grup ini kemudian tentu namanya mencatut atau memalsukan nama dan logo dari perusahaan fintech yang dituju, dan biasanya memang dipilih adalah perusahaan-perusahaan fintech yang sudah cukup memiliki brand yang cukup dikenal oleh masyarakat begitu ya. Nah, lalu tidak berhenti dari situ untuk menambah kepercayaan bahwa ini seolah-olah adalah akun yang resmi. Memang di suatu messenger platform itu kan tidak ada pembatasan jumlah ini ya, jumlah, atau bukan tidak ada pembatasan. Orang dengan mudah bisa membuat sebuah grup di messenger platform dengan jumlah member yang begitu besar. Dan lalu biasanya mereka menggunakan bot, sehingga seperti yang tadi Marshall bilang, hari ini ditutup, besok muncul lagi, dan hanya dalam 1 hari, 2 hari, itu udah langsung ribuan lagi jumlah membernya, padahal sebagian besar bot. Nah, karena ini namanya menggunakan perusahaan fintech, logonya menggunakan perusahaan fintech yang sudah memiliki brand yang cukup dikenal gitu, resmi, ya kan, mereka cek di situs OJK juga, oh betul namanya memang terdaftar gitu, meskipun tentu tidak persis sama. Kalau dilihat dari jumlah anggotanya juga banyak sekali gitu. Dan kemudian, nah ini yang saya khawatirkan itu, bahkan mereka sampai memalsukan dokumen izin dari perusahaan-perusahaan fintech ini. Jadi dokumennya nggak tahu dapat dari mana tuh, atau mereka bikin-bikin sendiri gitu ya. Ada logo OJK, ada logo regulator gitu. Jadi mereka betul-betul membuat kesan bahwa ini betul-betul account yang resmi dari perusahaan yang dimaksud. Nah, lalu yang kedua, lalu mulailah mereka menawarkan berbagai iming-iming yang sebetulnya kalau buat orang yang paham nggak masuk di akal gitu ya. Nah, tapi karena sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, karena yang disasar adalah betul-betul warga masyarakat yang kurang paham,
gitu, akhirnya mereka tergiur gitu. Dan tadi saya ingin menggarisbawahi yang tadi Marshall udah sampaikan itu benar ya. Dari pengalaman kami itu yang kena itu bukan orang yang investnya misalnya 1 miliar, 5 miliar gitu atau 500 juta. Tapi yang kena itu yang 1 juta gitu, berapa ratus ribu, 5 juta gitu ya, bukan 5 juta dolar tapi 5 juta rupiah gitu. Jadi memang betul-betul di segmen yang saya kira betul-betul harus diproteksi gitu oleh kita semua. Nah, itu modusnya. Dan lalu terakhir, lalu setelah mereka bisa bisa membuat kesan bahwa ini account yang memang resmi, kredibel gitu ya, bahkan berizin dari regulator, meskipun sekali lagi ini tentu palsu, kemudian ditawari iming-iming yang sangat besar, lalu mereka biasanya diminta mentransfer uang ke rekening-rekening. Nah, ini yang sebetulnya saya kira itu yang juga di-highlight dengan sangat sangat bold di cekfintech.id, dan ini minta tolong teman-teman jurnalis untuk mungkin memberikan porsi khusus gitu ya untuk ini. Dan ini selalu diminta transfernya itu ke rekening pribadi gitu ya. Yang bukan atas nama PT gitu atau bukan atas nama company yang bersangkutan. Nah, ini kan satu hal yang kalau dalam praktek fintech yang legal yang di bawah Aftek yang memiliki izin itu hampir tidak mungkin terjadi, bahwa ada permintaan dari kami gitu, perusahaan-perusahaan fintech yang berizin ini meminta warga nasabah atau konsumen untuk transfer ke rekening atas nama pribadi gitu. Nah, bahkan apalagi kalau kita tahu kalau di dunia investasi, bahkan rekening itu harus kalau di reksadana itu adalah rekening atas nama reksadana tersebut, bahkan bukan atas nama rekening apertnya. Kalau transfer ke SBN itu bukan transfer ke rekening company yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang saya kira salah satu titik penting yang mohon bantuan dari teman-teman nih wartawan gitu ya, untuk jangan sekali-sekali termakan dengan iming-iming dan ujung-ujungnya mereka minta transfer ke rekening pribadi gitu. Mungkin itu Pak Diki, terima kasih. Terima kasih Pak Kar untuk penjelasannya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Kompas. Sudah ada berapa kasus pemalsuan ataupun impersonifikasi perusahaan fintech ini, serta mungkin berapa total nilai kerugian yang tercatat dari tindakan ini? Mungkin untuk ini saya minta bantuan Pak Marshall untuk memberikan pencerahan. Baik, Pak Diki. Ya, rekan-rekan media, memang kalau data komprehensif ya mungkin untuk seluruh jenis fintech gitu ya, baik mulai dari peer-to-peer lending gitu ya, baik dari reksadana maupun belum lagi yang penipuan Anda menang undian dari perusahaan e-money A gitu ya. Tentunya kita belum punya data sekomprehensif itu ya. Kami juga baru memulai nih dengan kepengurusan Asosiasi Fintech Indonesia yang baru gitu ya. Untuk kami mulai membuat website cekfintech.id ini. Jadi setiap pengaduan, setiap pertanyaan ini over valid apa enggak bisa kita data. Tetapi tadi salah satu yang bisa dijadikan patokan ada yang sudah disampaikan Pak Aldi tadi gitu ya, data dari Satgas Waspada Investasi gitu ya, sekian banyak pengaduan, dan juga OJK mencatat kerugian masyarakat dari tahun 2011 hingga tahun 2020 ya dari investasi ilegal, bukan hanya fintech tapi ini ya, tadi 114,9 triliun. Seperti itu Pak Diki. Terima kasih Pak Marshall. Mungkin ada satu pertanyaan dari Republika soal fintech ilegal. Ini agak mirip, tapi berapa banyak kasus korban fintech ilegal? Mengapa masih terus terjadi? Biasanya akibat kurangnya literasi atau tergiurnya tawaran fintech ilegal. Bagaimana Aftek mengatasi kasus-kasus tersebut dan mengantisipasinya agar tidak terulang? Mungkin Pak Aldi bisa disampaikan untuk yang ini. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, memang ini menurut kami adalah kombinasi dari literasi keuangan yang masih relatif rendah ya, jadi masih 35%, dan juga keadaan ekonomi yang juga semakin sulit, sehingga banyak orang yang menjadi rentan
untuk bisa tergiur dengan tawaran-tawaran yang menarik bagi mereka gitu di masa sulit ini. Gitu. Jadi langkah kita ya sederhana sih. Yang paling penting kita harus sama-sama untuk mengajak masyarakat untuk lebih aware dan pastikan ini menjadi standar lah. Kalau bisa seluruh orang kalau dapat tawaran itu langsung ngecek website cekfintech.id gitu sehingga mereka bisa lihat gitu apakah ini fintechnya resmi atau bukan gitu. Karena pada akhirnya semua fintech yang resmi itu kan akan terdaftar di tempat kami. Dan OJK juga lisensi juga sudah jelas gitu, baik itu investasi maupun pembayaran dari BI juga. Sehingga kalau kita bisa membuat supaya masyarakat itu benar-benar mengecek sebelum mereka melakukan komitmen terhadap sebuah fintech. Jadi ada pesan dari Telegram, ada pesan dari WhatsApp, dari manapun, dicek dulu lah gitu. Sederhana aja. Kalau bisa begitu, itu bisa insya Allah makin banyak yang terbantu dan makin sedikit yang terjebak oleh fintech-fintech ilegal ini. Thank you, Pak Aldi. Mungkin pertanyaan berikutnya ini dari Valid News. Yes, Valid News. Bagaimana cara membedakan fintech palsu dan asli? Mungkin Pak Marcel. Silakan Pak Marcel. Boleh, Pak Diki. Oke, yang pertama, untuk saat ini ya, paling tidak perusahaan-perusahaan fintech resmi ini tidak melakukan penawaran meminta nasabah mentransfer gitu ya melalui sosial media dalam lebih sempit lagi dalam konteks grup chat gitu ya. Jadi kalau ada penawaran dari grup chat, dari Telegram atau WA gitu ya, itu sudah kemungkinan besar adalah fraud ya, sehingga dimohon gitu ya masyarakat kalau ada penawaran dari grup chat cek dulu ke website cekfintech.id gitu. Nah, yang kedua, ini juga salah satu modus yang dilakukan ya. Oke, investasi minimal 10 juta misal. Tapi nanti orangnya bilang, wah saya belum punya 10 juta, nggak apa-apa Pak, DP dulu gitu ya. Nah, jadi fintech-fintech yang resmi juga tidak mengenal istilah DP gitu. Jadi kalau sudah ada yang namanya DP untuk investasi, nah itu juga sudah harus patut sangat waspada dan dicek dulu karena kemungkinan besar itu penipuan. Yang terakhir adalah yang jelas fintech yang resmi tidak mungkin meminta Bapak Ibu untuk mentransfer dana ke rekening atas nama perorangan, ya, atas nama pribadi. Pasti ke rekening virtual account ataupun ini ya atas nama PT dan tadi. Lihat lagi nama PT-nya, betul nggak nama PT tersebut yang terdaftar dan diawasi oleh regulator OJK dan Bank Indonesia, Bapepti, dan sebagainya. Seperti itu Pak Diki. Thank you Pak Marcel untuk pertanyaannya, jawabannya. Oke, rekan-rekan media, sebenarnya kita masih punya waktu mungkin untuk satu pertanyaan terakhir. Untuk ini saya coba buka ke floor, mungkin ada yang mau raise hand, kita persilahkan untuk langsung bertanya kepada para narasumber. Jarang-jarang nih kita bisa ngumpulin 5 narasumber yang sangat berkualitas ini untuk menjawab. Silakan. Atau semuanya masih malu-malu nih ya, tidak mau buka mic ataupun video kayaknya. Atau kalau mau diketik juga masih kita buka satu pertanyaan terakhir. Mungkin masih ada yang mau? Selamat siang. Sorry, dari mana? Oh ya, dari Majalah Investor. Silakan Pak Mas Sujar. Ya, mungkin kita aja pertanyaan. Setelah dari fintech ID ini, apakah nanti ada semacam tindak lanjut seperti langkah hukum gitu ya, misalnya menerima aduan-aduan dari publik
yang berinvestasi lalu diketahui mungkin secara digital juga tercatat data bahwa ada di sini lembaga atau orang yang melakukan aktivitas itu ada nggak tindakan berikutnya untuk ke langkah hukum, misalnya bekerja sama dengan bagian juga. Oke, kalau saya boleh coba rangkumkan, pertanyaannya dari Mas Fajar, Majalah Investor, apakah akan ada kelanjutan untuk di cekfintech.id itu sendiri, lalu apakah akan ada kelanjutan untuk proses pengaduan dan langkah hukum ya? Kira-kira seperti itu ya Pak Fajar? Iya. Oke. Mungkin ini bisa ada dua ya, kalau untuk masalah pengembangan cekfintech.id mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Marshall. Sementara kalau untuk yang apakah akan hukum, saya buka nih antara Pak Aldi atau Pak Kar, mungkin bisa membantu memberikan masukan. Terima kasih. Silakan. Baik, ya Pak Diki. Ya, jadi ini adalah salah satu bagian dari kampanye berkelanjutan ya untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi yang legal dan yang palsu. Nah, jadi di website cekfintech.id saat ini isinya adalah tips and trick ya, edukasi bagaimana kita membedakan apakah suatu tawaran itu asli atau tidak, legal apa tidak. Nah, dalam bulan ini ya atau maksimal bulan depan kami juga akan menambah fitur di mana seluruh masyarakat bisa mengecek kalau dapat penawaran atau informasi lah, bukan penawarannya dari manapun, dari sosmed, Instagram, Twitter, Facebook, bahkan WhatsApp maupun Telegram, itu bisa dicek channel sosial media yang resmi dari setiap fintech yang merupakan anggota Aftek, gitu ya. Jadi nanti masyarakat nggak usah khawatir lihat, oh ini ada Bareksa Dash Official gitu di Instagram, nih benar nggak nih Bareksa gitu. Itu juga bisa dicek di website kami cekfintech.id, betul nggak channel Instagram itu miliknya Bareksa. Nah, lebih advance lagi pengembangan berikutnya adalah setiap dapat penawaran masyarakat bisa tinggal kopas saja, lempar penawaran ini benar apa enggak. Nah, nanti akan ada chatbot yang menjawab gitu ya. Ini betul apa tidak penawaran resmi dari perusahaan anggota Aftek. Nah, bahkan kalau diminta untuk transfer ke suatu rekening tertentu, rekening bank ini transfer ke sini, itu juga kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo ya. Kami nanti bisa masyarakat ngecek tuh nomor rekening ini terdaftar apa tidak, pernah dilaporkan sebagai rekening yang dipakai untuk tindak pidana apa tidak, itu sehingga masyarakat akan semakin mudah ya untuk mengecek apakah suatu penawaran investasi itu adalah legal apa palsu. Begitu Pak Diki. Thank you Pak Marshall. Thank you. Mungkin kalau untuk mengenai masalah apakah akan ada tindak lanjut untuk ke arah ranah hukum dari Pak Aldi atau Pak Kar mungkin? Pak Kar, silakan Pak Kar. Pak Aldi, oh saya, oke. Ya, jadi ini sebagai informasi teman-teman, ini sebetulnya bukan akan, tapi saya kira perusahaan-perusahaan di bawah Aftek, termasuk juga Aftek, sedang dan juga akan terus bekerja sama dengan aparat hukum dan regulator untuk memberantas akun-akun fintech bodong ini gitu ya yang telah merugikan masyarakat. Jadi tentu kami siap dimintai support, informasi gitu, dan mungkin berbagai langkah-langkah ke depan yang diperlukan oleh aparat hukum, regulator untuk bisa menyeret para pelaku tindak kriminal yang telah merugikan masyarakat ini ke hadapan hukum gitu. Jadi saya kira itu komitmen kami karena sekali lagi bahwa ini juga concern kita bersama. Tadi Pak Ketua sudah
menjelaskan bahwa ini sangat berbahaya, bukan hanya karena ini merugikan masyarakat, bukan hanya juga nanti menyangkut kredibilitas dari perusahaan-perusahaan fintech di bawah Aftek, tetapi juga nanti kalau dibiarkan terus akan membawa dampak yang sangat negatif bagi perekonomian kita secara nasional gitu. Jadi saya kira karena itu Aftek berkomitmen penuh untuk membantu aparat hukum dan regulator gitu ya, untuk sekiranya memang diperlukan adanya tindakan-tindakan hukum dalam hal ini. Mungkin demikian Pak Diki. Terima kasih. Terima kasih Pakar. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir yang baru saja masuk dari Mas Akbar, bisnis.com. Berapa target masyarakat yang ingin diedukasi pada kuartal 3 2021 melalui situs web cekfintech.id ini? Mungkin Pak Aldi bisa membantu, Pak Aldi. Ya, jadi mungkin kalau dari kami targetnya mungkin bukan dari jumlahnya, tapi dari berapa banyak pengaduan yang masih terjadi di OJK. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi persentase dari pengaduan yang datang gitu. Karena sekarang saja itu sudah bulan Juli saja sudah 170 lebih pinjaman online yang ditutup. Jadi bagaimana kita bisa supaya yang ditutup ini terjadi lebih cepat, lebih banyak sehingga dicegah, dan juga bagaimana supaya masyarakat itu secara persentase makin banyak yang menggunakan Fintech ID ini sebelum mereka melakukan keputusan untuk investasi di fintech online. Oke, thank you Pak Aldi. I think pertanyaan dari Pak Akbar itu merupakan pertanyaan terakhir kita. Ini saya ingin minta mungkin lebih ke arah guidance dari Pak Ketum, Pak Pandu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin ditekankan kembali kepada rekan-rekan media. Mungkin terima kasih banyak nih, kebetulan semua di sini yang hadir panelis-panelis adalah business leader dan pemimpin di perusahaan-perusahaan yang memang ada bisnis untuk melakukan bisa pinjaman yang berbasis teknologi untuk pinjaman online. Balik lagi ke 2L tadi, legal dan logis, itu juga harus juga kepada para masyarakat, itu merupakan pesan yang menurut saya sangat penting, ya kan? Dan kami mengharap dengan kami proaktif untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga membuat website atau situs web cekfintech.id ini bisa menjadi suatu tempat apabila ada pertanyaan. Jadi para teman-teman jangan lupa legal dan logis itu penting. Jadi kalaupun nanti ada penahanan atau apapun, Anda bisa lihat langsung di situs web itu. Jadi saya terima kasih juga para teman-teman wartawan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa hadir pada hari ini untuk kita bisa saling sharing dan juga ikut membantu mensosialisasi. Hal ini menurut kami sangat penting untuk masyarakat. Sekian aja Pak Diki, saya terima kasih dan terima kasih juga kepada para panelis dan juga para Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Pandu. Jadi saya juga ucapkan terima kasih pada semua narasumber yang telah hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Tentunya Pak Ketum, Pak Pandu, Pak Kara, Pak Aldi, Pak Marshall, dan Pak Budi. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang telah hadir atas diskusi yang saya rasa cukup produktif ini ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menekankan kembali apresiasi Aftek kepada pemerintah, dan kami menyatakan siap mendukung berbagai kebijakan maupun langkah tegas yang telah diambil pemerintah, serta regulator dalam memberantas akun-akun palsu dan juga fintech bodong yang telah melakukan banyak penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Tentunya yang paling penting, kita juga ingin mengajak rekan-rekan media ya, rekan-rekan wartawan di sini, jurnalis, terutama yang telah hadir di sesi hari ini, untuk kita bergabung dan kita bekerja sama, atau seperti tadi yang sudah di-mention oleh beberapa panelis, kita gotong royong untuk ikut mengedukasi masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan agar tidak ada keluarga, teman, ataupun rekan kita yang menjadi korban. Saya ingin ingatkan kembali untuk kita semua selalu waspada, pencatutan nama dan logo fintech resmi di aplikasi pesan instan maupun media sosial, dan say no to fintech bodong. Dengan ini saya tutup sesi tanya-jawab. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Nitya. Terima kasih Pak Diki Wijaya yang telah memandu acara kita, diskusi dan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada panelis, Bapak dan Ibu rekan-rekan media, anggota AFTEK, serta seluruh peserta diskusi hari ini. Silakan kunjungi website cekfintech.id dan website kami di fintech.id, serta Instagram kami, fintech.id, untuk mengetahui jadwal kegiatan AFTEK selanjutnya. Akhir kata, saya Nitya mewakili Asosiasi Fintech Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Izin mundur. Terima kasih. Ya. Terima kasih.